Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Muhammad wa ala alihi wa la haula wa subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amin walhamdulillah. Alhamdulillah, Allah Ta'ala masih berkenan melimpahkan nikmat karunia-Nya pada kita semua, dan khusus nikmatul iman, Islam serta sehat walafiat, sehingga dengan itu kita masih diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melakukan segala aktivitas kegiatan kita, dan khusus dalam rangka menunaikan tugas utama kita di dalam kehidupan dunia ini, yakni beribadah pada Allah SWT. Kemudian kita masih melanjutkan pembahasan yang lalu dari kitab Zubat, Sofatul Zubat dari Syekh Ahmad bin Ruslan, juga kita ambil dari Muqaddimah Hadramiyah Syekh Abdullah bin Abdul Rahman Bafadl rahimahullah radhiyallahu anhu. Amin. Terakhir itu di Muqaddimah ya. Apa? Azan. Sekarang sudah sholat. Azan apa sudah ya? Sudah ya. Di Zubat halaman 61. Syurutuhul Islam ya. Nah, yang untuk sunnah kan itu sudah ya berarti ya. Yang untuk sunnah azan sudah ya. Ya, di Zubat sudah ya. Di Muqaddimah juga sudah belum? Sudah azan. Hah? Muqaddimah terakhir sudah sholat sekarang. Tak, sholat azan sudah berarti Muqaddimah. Muqaddimah ya. Sebelumnya itu kan ada sunnah azan di sebelumnya, sunnah sholat sebelumnya Yustabul Adhan dan Qomatul Maktubah sudah ya. Sunnah sholat ya. Sunnah sholat. Menurut sifat sholat dan maktubati ilam yasil bibaitah. Menyasilha bibaitah. Menyasilha bibaitah.
sunanus sholat ya, sunnah sholat. Tapi kita mengikuti yang ada di dulu ya. Urutan yang disubat berarti syarat sholat dulu. Ya, kembali ke subat dulu yang syarat sholat dulu. Berarti nanti itu di Muqaddimah Hadramiyah syarat sholatnya itu di Masyurutus sholat di setelah sunan. Kalau di sini halaman 87 itu berapa Muqaddimahnya di Pandaul apa kita ngikuti urutannya Zubat. Zubat itu syarat sholat kita loncat dulu. Kalau di Muqaddimah harusnya sunnah sholat. Adapun syarat sholat tersebut di Muqaddimah Hadramiyah setelah apa? Setelah sunnah sholat itu syurutus sholat ada. Syurutus sholat setelah sunnah sholat. Sunnah sholat itu nanti diperinci ada sunnah sujud, sunnah ruku, terus yusanu fi ruku, yusanu fi sujud terus sampai faslun wa syurutus sholati ada. Halaman berapa? 98 ya. 98 itu ditandai dulu nanti. Tapi sunnah sholat yang dizubat kita ke sunnah sholat yang di mana? Muqaddimah. Ada. Ya. Dizubat dulu ya. Maqala musannif Syekh Musannif rahimahullah dan Ramadan Abdul Amin syarat-syarat sholat ya. Syurutuhal islamu wa tamyizu bisab'i fil ghalibi wa tamyizu. Syaratnya, adapun syarat-syarat sholat itu Islam. Karena orang kafir tidak wajib, tidak sah bahkan sholatnya orang kafir sampai dia masuk Islam. Adapun orang murtad, na'udzubillah, itu wajib mengqadai sholatnya selama dia murtad. Ya, murtad sebulan dia wajib mengqadai sholat sebulan. Setahun pindah agama, na'udzubillah murtad, wajib mengqadai sholatnya setahun. Bukannya sholat, orang murtad itu harus mengqadai semua amalia fardhu, kewajiban dia, sholat, puasanya, zakatnya. Buat tamyiz juga tamyiz. Syarat berikutnya adalah tamyiz. Tamyiz dan secara bahasa artinya membedakan. Maksudnya di situ tamyiz itu sudah ada, sudah mulai muncul pikirannya. Anak kecil sekitar usia 7 tahun sudah bisa membedakan. Tamyiz itu membedakan antara hak dan batil. Itu sudah bisa umumnya, walaupun banyak pendapat, tapi umumnya itu sudah bisa makan sendiri, sudah bisa cawe, sudah bisa istinja sendiri, cebok sendiri, itu tamyiz. Lisabai biasanya 7 tahun. Fil ghalibi itu pada ghalib, pada umumnya 7 tahun itu pada umumnya. Itu 7 tahun bukan patokan. Kadang anak itu bisa tamyiz sebelum genap 7 tahun. 7 tahun itu ghalib, umumnya sekitar 7 tahun. Bil ghalibi wa tamyizu, dan syarat berikutnya adalah tamyiz, bisa membedakan lil fardi, bagi yang fardu, min naflin, dari yang sunnah. Bisa membedakan mana fardu, mana sunnah sholat. Liman yashtagil, bagi orang yang sibuk, maksudnya sibuk belajar. Sekiranya dia sudah pernah belajar tentang sholat ini di satu waktu yang sekiranya dengan waktu itu cukup untuk membedakan mana rukun sholat, mana sunnah sholat. Wal fardhu la lil fardhi min naflin liman yashtaghilu wal fardhu la yunwa bihi tanaful, dan yang fardu la yunwa, tidak diniati bihi dengan fardu tadi sunnah. Tidak boleh dianggap yang fardu itu sunnah, yang rukun itu tidak boleh dianggap sunnah. Itu syarat juga termasuk syarat sholat. Fatihah itu wajib. Kalau dia meyakini Fatihah sunnah, batal sholatnya, tidak memenuhi syarat sholat. Jadi tidak boleh meyakini yang fardu itu, yang wajib itu sunnah. Faturu ma lam yufa'anhu min khobat sauban makanan badanan wa min adas. Syarat berikutnya yaitu syarat sholat
tuhuru malam yu'fa, suci dari apa-apa yang tidak dimaafkan, anhu dari min khobat, min itu bayannya berupa najis. Jadi syarat berikutnya adalah apa? Sucinya si orang yang sholat tadi suci dari malam yu'fa, suci dari apa-apa yang tidak dimaafkan berupa najis, atau suci dari najis yang tidak dimaafkan. Kalau najis yang dimaafkan, suci darah yang sedikit pada baju atau pada badan itu dimaafkan, itu tidak apa-apa. Keluar darah tengah-tengah sholat dengan syarat bukan karena perbuatan dia tidak sengaja keluar darah, maka itu dimaafkan. Ya, syaratnya ini orang sholat itu syaratnya suci dari najis yang tidak dimaafkan. Sauban, baik di dalam pakaian, pakaiannya orang sholat. Pakaian itu bukan hanya baju ya, bukan hanya kopiah. Pakaian itu semua yang disandang. Saya bawa bolpen, ya ini berarti harus suci juga kalau saya bawa waktu sholat. Jadi maksud pakaian itu semua yang disandang itu pakaian ketika dia sholat. Ada kacamata dia pakai dalam sholat, ya, maka itu masuk pakaian. Sauban, suci apanya? Dalam pakaian. Makanan, yang dalam panggonan tempat sholatnya. Tempat sholat itu bukan semua ini, tapi yang dimaksud tempat sholat yang bertemu dengan anggota sujud, dahi, telapak tangan, lutut, sama jari-jari kaki. Itu tempat sholat, bukan semuanya, itu bukan sajadahnya. Jadi kalau dia sholat di sini, di situ ada najis, yang sebelah situ dia cuma sholat di sini, ya ada apa-apa. Karena yang dimaksud tempat sholatnya adalah yang bertemu dengan anggota sujud, itu tempat sholat. Makanan, badannya harus suci. Jadi yang harus suci apa? Pakaiannya, tempatnya, badannya. Wa min hadas, selain dari tadi min khobas ya, dari najis, suci dari najis, atau min itu bisa bayannya bisa juga min itu muta'alliq sama tuhuru, suci dari najis. Wa min hadas, dan suci dari hadas, suci dari hadas. Selain suci dari najis, dia suci dari hadas, hadas kecil atau hadas besar. Karena najis dan hadas itu bisa menghalangi sahnya sholat. Wa ghairu urratin alaiha sutrah li auratin min rukbatin li surrah. Wa ghairu hurratin, dan selain wanita merdeka. Selain wanita merdeka itu berarti wanita yang budak atau budak perempuan. Alaiha, atasnya sutrah, wajib atasnya ada penutup. Ya. Dan utawi ghairu hurrah, saliyane wanita merdeka iku alaiha, iku ing atase ghairu hurrah tadi sutrah, utawi sutrah, penutup. Li auratin, terhadap auratnya, min rukbatin li surah, dari rukbah lutut li surah kepada surah pusar. Wanita budak auratnya sama dengan laki-laki merdeka, sama dengan laki-laki. Baik budak ataupun merdeka itu antara pusat dan lutut, itu auratnya budak perempuan. Jadi umpama budak perempuan itu sholat sendirian di kamar, gelap, dia cuma menutup antara pusar sama lutut, itu sah sholatnya budak perempuan. Makanya sampai ada teka-teki di fikih itu, ada orang sholat tiba-tiba batal karena ucapan orang yang di luar yang tidak sholat. Itu siapa? Budak perempuan sholat dalam keadaan masih budak, auratnya dia cuma menutup antara pusat dan lutut. Tiba-tiba tengah-tengah sholat majikannya memerdekakan dia sehingga dia berubah statusnya menjadi wanita merdeka. Sedangkan wanita merdeka auratnya semua kecuali wajah, dan maka batal kan, tersingkap auratnya. Gitu. Ada orang sholat bisa batal gara-gara ucapan
ucapan orang yang tidak sholat. Itu teka-tekinya. Itu budak perempuan sholat dalam keadaan cuma menutup atau bisa lutut, tiba-tiba tengah sholat dimerdekakan. Batal sholatnya. Woroju Isurroh wa hurratun lal wajhi wal kaffi bima la yasibul launa walau kadrotama. Selain wanita merdeka, tadi kan ghairu hurrah ya. Tadi kan ghairu hurrah, selain wanita merdeka. Jadi selain wanita merdeka apa? Wanita budak atau laki-laki budak. Laki-laki merdeka kan ada 4. Ada 2 laki dan perempuan. Masing-masing ada budak, ada merdeka. Ada laki-laki itu ada laki-laki merdeka, ada laki-laki budak. Ya. Perempuan ada perempuan merdeka, ada perempuan budak. Yang auratnya antara pusat dan lutut siapa? Ghairul hurrah. Semua yang selain wanita merdeka. Semua yang selain wanita merdeka. Berarti siapa? Wanita budak, laki-laki budak, laki-laki merdeka. Tiga-tiga ini auratnya sama, yaitu antara pusat dan lutut. Ingat, ini aurat dalam sholat. Paham ya? Aurat dalam sholat itu antara pusat dan lutut. Dan aurat antara pusat dan lutut ini juga berlaku di depan mahramnya. Di wanita kalau depan mahramnya boleh antara pusat dan lutut, tapi fuqaha mengatakan tetap wajib di selain pusat lutut ditutup karena khawatir fitnah. Tapi aurat aslinya di depan mahram itu juga antara pusat dan lutut meskipun wanita merdeka. Tapi kita ini sedang membahas aurat di dalam sholat. Karena nanti aurat di luar sholat ada berbeda. Tuh. Yang auratnya antara pusat dan lutut adalah selain wanita merdeka. Dan termasuk itu di dalam sholat. Di luar sholat, adapun di luar sholat yang auratnya antara pusat dan lutut, termasuk wanita merdeka di hadapan mahramnya, laki-laki di hadapan mahramnya, budak di hadapan majikannya, itu auratnya antara pusat dan lutut. Di hadapan mahram dan majikan. Kalau budak, kalau merdeka berarti di hadapan mahramnya, itu pusat dan lutut. Ini kebetulan di dalam sholat. Wa hurratun lal wajhi wal kaffi bima la yasibul launa walau kadratama. Wa hurratun, dan lagi wanita merdeka. Itu auratnya apa? Ikulal wajhi, itu selain wajah. Selain wajah, wal kafi, dan selain telapak tangan. Ditutup dengan apa? Bima, dengan apa-apa sesuatu yang layak sifu, yang tidak mensifati apa ma sesuatu tadi. Ing alauna, akan warna, walau kudrotama atau kadrotama, meskipun keruhnya air. Ma itu ma asalnya, kadrotamain asalnya begitu. Meskipun keruhnya air, buteknya air. Paham ya? Jadi menutupinya dengan apa? Bima la yasiful laun, dengan sesuatu yang tidak menampakkan warna kulit. Jadi menutupnya itu dengan sesuatu yang tidak tidak menampakkan warna kulit. Meskipun berupa keruhnya air. Meskipun orang itu sholat di air yang butek kan ketutup. Tapi mboyo apa rukuk sujud bang. Tapi yang penting kan ketutup. Sholat di dalam air yang keruh, butek. Jadi menutup aurat itu dengan sesuatu yang tidak mensifati warna kulit, walau senajan meskipun kudrotama atau kadrotama, meskipun keruhnya air. Senajan lamun ono opo maiku kudrotama, itu kadrotama, termasuk apa? Itu apa? Keruhnya air. Tapi gelapnya kamar atau gelapnya ruangan itu tidak termasuk menutup aurat. Karena tidak ada zatnya. Kalau keruhnya air kan masih ada zatnya berupa air menutup. Tapi kalau cuma dipateni, lampunya petang, dia sholat walaupun dia umpama
terancam umpama. Itu nggak sah. Nah kan nggak kelihatan, walaupun nggak kelihatan tapi nggak ada penutup. Tapi keruhnya air masih sah karena masih ada bendanya, itu air yang keruh tadi yang menutupi badannya. Wa ilmun awdhun li waqtin dakhala, dan ilmun keyakinan awdhun atau penyanan persangkaan li waqtin terhadap waktu dakhala yang telah masuk. Meyakini atau dzon, ilmu itu meyakini, dzon itu menduga, meyakini atau menduga kuat terhadap masuknya waktu, terhadap waktu yang sudah masuk. Syarat berikutnya sholat selain tadi suci dari najis, suci dari hadas, dari kecil dan besar, menutup aurat, ya, itu ya, auratnya wanita merdeka itu kecuali wajah dan dua telapak tangan. Makanya sebelum saya lanjut tuh kita sering mengingatkan tentang perempuan rukuh itu mukena. Itu karena kalau nggak ada cantolannya itu khawatir melorot. Nah ya, perempuan kan auratnya kecuali wajah dan semua tubuh kecuali wajah sama telapak tangan. Berarti kakinya kan termasuk aurat juga. Telapak tangan loh ya, bukan telapak tangan. Berarti kan kalau melorot dia nggak kurang hati-hati, melorot ininya batal karena tersinggap auratnya. Karena yang bukan aurat itu cuma telapak tangan itu sampai di pergelangan ini, pergelangan tangan, jadi telapak tangan. Banyak kan ada cantolannya biasanya mukena itu supaya tidak melorot. Hati-hati perempuan. Terus hati-hati juga perempuan ketika pakai rokok putulan itu tidak sah. Karena itu bakal kelihatan auratnya. Kelihatan aurat itu cuma dimaafkan kalau dari bawah. Saya pernah contohkan kalau dari bawah, orang yang sholat umpama masjidnya tingkat, ada orang sholat di atas. Kita sholat di bawah, nggak sengaja noleh ke atas kelihatan kan, sarungnya kan namanya dari bawah kan kebuka. Itu dimaafkan kalau dari bawah ya enggak? Tidak batal. Tapi kalau terbukanya atau kelihatannya tersinggapnya itu bukan dari arah bawah, itu tidak dimaafkan. Lalu ruku putulan itu kan ruku yang putusan itu, bukan ruku yang terusan. Kalau yang terusan aman. Ruku mukena yang putusan itu wajar nggak aman. Kan ngelewat itu, ya nah. Ketika rokok dulu kan ngelember. Kecuali kalau dia pakai daleman, pakai lapisan. Kalau tidak kan batal itu, rokok putulan itu. Karena bisa kelihatan kan, seandainya ada orang berdiri di samping sini, ya nah, rokoknya ngelember, ya rokoknya tidak kelihatan, batal. Kalau tersinggap auratnya dari selain arah bawah, itu banyak. Makanya rokok itu bukan asal ikut mode, mukena itu bukan ikut gaya-gayaan. Gimana? Apakah mukena itu bisa menutup aurat? Enggak. Ini banyak, mohon maaf, terutama banyak ya perempuan bagi tidak ngaji atau tidak ngerti ya disepelekan. Ya bagi pokok rokok, pokok ada mukena. Padahal kadang-kadang nggak sesuai syarat menutup auratnya tadi. Bagi rokok kalau itu putusan itu banyak nggak sesuainya. Jadi kalau rangkapan tapi kan gimana tahu apa dia rangkap? Rangkapan baju kan bodoh aja. Jarang orang yang merangkap. Terus masuk waktu tadi ya, ilmun atau dzannun. Yakin ilmun, meyakini atau dzannun menduga kuat di waktu dapat terhadap waktu yang telah masuk. Sudah masuk waktu. Wastaqbilan la fi qitalin hulila, dan istakbilan menghadaplah sungguh-sungguh siapa engkau, maksudnya ke kiblat, la fi qitalin tidak dalam peperangan, hulila peperangan yang dihalalkan, yang dibolehkan. Maksudnya kalau peperangan boleh untuk tidak menghadap
kiblat kalau sholatnya waktu perang. Jadi harus masuk waktu. Maka orang sholat kok tidak masuk waktu atau masih mamar, ini sajane sudah apa? Sudah masuk zuhur belum? Dia mamar. Di zuhur masuk belum? Terus tiba-tiba masih dalam keadaan ragu, tiba-tiba dia sholat. Meskipun setelah sholat selesai, ternyata sholatnya tadi itu sudah masuk waktu zuhur, tetap tidak sah. Karena kenapa? Karena dia masuk dalam sholat dalam keadaan ragu. Syaratnya sholat itu harus yakin atau menduga kuat bahwa masuk waktu sudah masuk. Terus menghadap kiblat. Terus takbilan. Dan termasuk ayo min syuruti istiqbalul kiblah. Au nabilati safarin, kecuali kita ya, kecuali sholat khauf, sholat dalam keadaan takut, maka boleh tidak menghadap kiblat. Itu au nabilati itu masih keringanan untuk tidak menghadap kiblat. Au nabilati safarin wa in qasar wa tarkuhu amdakala min al-bashar, atau nafilati safarin, atau fi nafilati safarin, pada sholat nafilah, sholat sunnah pada waktu safar, itu boleh tidak menghadap kiblat. Sholat sunnah waktu di perjalanan, di atas kendaraan dia kepingin sholat duha, boleh. Sholat sunnah di kendaraan itu tidak menghadap kiblat. Dan sholat wajib harus turun, harus menghadap kiblat. Sholat wajib minimal, kalau sholat wajib itu minimal, karena nanti khilaf ulama apakah sholat di atas kendaraan itu sah atau tidak. Kalau kita mengambil pendapat yang sah, dulunya mazhab Syafi'i, mengambil yang sah sholat di atas kendaraan, itu pun harus diwajibkan menghadap kiblat. Minimal ketika takbiratul ihram dia menghadap kiblat. Itu sholat fardu ya, sholat fardu. Kalau sholat sunnah seperti tadi katakan, itu boleh tidak menghadap kiblat. Nafilati safarin. Wa in qasar, meskipun dia qasar, meskipun pendek, maaf, qasar, wa in qasar atau in qasar, meskipun pendek, apa safari, meskipun safarnya safar yang pendek, tidak sampai 2 marhalah, itu qasar bukan qasar ya, meskipun pendek safarnya, meskipun sini ke Pasuruan nggak sampai 85 kilo, nggak sampai 2 marhalah, nggak sampai jarak qasar, meskipun nggak sampai jarak qasar sholat. Watarkuhu amdakalamin, dan meninggalkannya siapa musalli ing amdakalamin, akan sengajanya berbicara lil bashar, kepada manusia. Syarat berikutnya meninggalkan bicara kepada manusia, kecuali kepada Rasulullah SAW. Kalau Rasul menjawab panggilan Rasulullah, tidak batal sholatnya tidak batal kalau menjawab Rasulullah. Sebab pernah dengan sahabat itu, ada satu sahabat di berdasar Abu Sa'id Al-Khudri, itu sahabat yang lain, dipanggil sama Rasul, dia pulang, dia tidak nyaut sampai rupanya dia sholat, selesai sholat baru nyaut, ya Rasul, maaf saya tadi sholat. Maka Rasul tegur, tidakkah kamu mendengar firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi wa lirrasuli idza da'akum lima yuhibbu. Wahai orang beriman, jawablah panggilan Allah dan Rasulnya. Satu-satunya yang tidak batal manusia ya, yang tidak batal kalau kita menjawab itu adalah Rasulullah SAW. Jadi meninggalkan kesengajaan kalam, meninggalkan kesengajaan berbicara kepada manusia, tidak boleh bicara sama orang. Bisa dipanggil fulan, dia jawab iya, batal. Meskipun orang tua, kalau sholat sunnah, sholat wajib ya, kalau sholat sunnah masih boleh dibatalkan. Kalau sholat wajib, kalau sudah masuk sholat wajib, tidak boleh tiba-tiba
Atau amal wajib, puasa wajib, sholat wajib tidak boleh tiba-tiba dibatalkan. Kalau sholat sunnah, puasa sunnah boleh dibatalkan. Kecuali darurat. Kalau darurat, ada orang kecebur, ada orang mau dia harus selamatkan, itu darurat dia batalkan tidak apa-apa. Jadi selama ada darurat tidak boleh membatalkan amal wajib. Harfaini au harfin biman din sautaka au mu'imin walau bidih in au buka. Harfaini, kalam kepada manusia harfaini akan 2 huruf. Itu maf'ul bihnya kalam, atau bisa juga ya badal atau bahayanya kalam. Rupane kalam itu 2 huruf, 2 huruf. Au harfin bimaddin, atau 1 huruf dengan mad. 1 huruf dengan mad, dengan bacaan mad. Dengan atau mad itu artinya memanjangkan. Dimaksud dengan memanjangkan ing sautaka akan suaramu di 2 huruf ha atau ah. Itu 2 huruf ah. Kalau dia bicara 2 huruf sengaja 2 huruf saja sudah batal. Atau 1 huruf dengan mad, dengan huruf panjang. Ha itu 1 huruf, tapi kalau dipanjangkan jadi 2 huruf. Ha itu 2 huruf. Kamu femin atau walau bidik atau 1 huruf tapi mufhim, bisa memahamkan. Ini di bahasa Indonesia tidak ada 1 huruf yang memahamkan. Di bahasa Arab ti itu huruf qaf saja, qaf di kasroh, karena kasroh kan termasuk huruf. Kalau dalam bahasa Arab hurufnya kan huruf hijaiyahnya itu. Ti 1 huruf qaf kasroh, itu artinya sudah jagalah. Ti 1 huruf saja itu sudah bermakna jagalah. Ti. Atau 1 huruf tapi bermakna, itu batal. 1 huruf tapi mufhim, bisa bang. Walau bidihkin, meskipun huruf itu muncul karena tertawa, au bukain, asalnya gitu, au bukain, tapi dibuang hamzanya. Au buka, atau karena menangis, ketawa sampai muncul huruf, suara yang bisa berhuruf, bisa dihurufkan. Atau nangis sampai muncul huruf. Kalau cuma keluar air mata nggak ada muncul huruf, nggak batal. Tapi nangis sampai muncul huruf, ini batal. Gugup, terseduh-seduh, sampai muncul huruf. Au dzikrin au qira'atin tajarrada lil fahmi aw lam yanwi syai'an abada. Atau zikrin, atau zikir, atau qiraah tajarrada yang murni, yang menyendiri, zikir atau qiraah. Jadi niat zikir saja itu batal dalam sholat. Niat zikir saja itu batal. Sholat makruh. Makruhnya sholat itu. Ya. Jadi zikir atau membaca Quran murni lil fahmi, untuk memahamkan, itu batal. Zikir tapi untuk memahamkan orang, itu batal. Atau qiraah, baca
potongan ayat Quran, tapi untuk memahamkan. Jadi ada orang yang mau masuk, dia baca ayat Quran, udkhuluha bisalamin, aminin, masuklah kamu, dengan niat supaya orang itu paham atau nyuruh masuk untuk baca. Walaupun yang dibaca ayat Quran, tapi niatnya lil fahmi, murni untuk memahamkan. Murni untuk memahamkan. Tapi kalau bacanya itu untuk memahamkan, bacanya itu niat baca Quran, niat baca Quran plus memahamkan, itu tidak apa-apa. Atau niatnya baca Quran saja, maka tidak apa-apa. Atau niatnya baca Quran plus memahamkan, baca Quran, niatnya baca Quran plus, itu tidak apa-apa. Sedangkan zikir niatnya memahamkan, seperti orang yang mengeraskan suara imam, mubalik, penyampai suara imam. Umpama masjidnya besar kan ada biasanya yang menyampaikan suara imam, Allahu Akbar, terus ada yang menyampaikan Allahu Akbar supaya kedengaran. Itu nggak boleh dia niat memahamkan. Dia aja boleh murni zikir, tidak apa-apa. Ya, zikir. Tapi kalau murni memahamkan zikir, seperti takbir rukuk sujud supaya kedengaran yang belakang, Allahu Akbar, seolah dia sama dengan mengatakan ayo rukuk, ingatkan orang, seolah aurat tasliman alal musallimi, atau menjawab sapa musolli ing salam, ing atase musallim mongkang salam. Menjawab salamnya orang yang salam. Assalamualaikum, dia lagi sholat. Waalaikumsalam, batal sholat. Waalaikumsalam, batal. Karena ada waalaikumsalam itu kan ada mengajak bicara. Waalaikum, semoga kamu dapat keselamatan. Kamu itu kan berarti ngajak bicara. Nah, dia lagi sholat tapi jawab salam, batal karena ngajak bicara orang tadi, kalaman lil bashar, bicara kepada orang. Labi soalin au tanahuin ghalab, bukan dengan batuk. Kalau batuk tidak batal sholatnya. Au tanahnuh atau dehem, berdehem ghalab, yang mengalahkan. Maksudnya mengalahkan yang nggak bisa ditahan, batuknya atau dehemnya tadi. Auduna daimi, atau selain dua perkara itu, selain batuk dan dehem, lam yutik, yang dia tidak kuat, zikron wajib, yang dia tidak kuat, apa musolli ing zikir kang wajib, apa zikir. Maksudnya apa? Atau dunaga ini selain dengan batuk dan dehem, dia tidak kuat melanjutkan bacaan yang wajib, maka dia boleh dehem untuk melanjutkan bacaan. Contoh, tengah-tengah Fatihah tersendat dengan sesuatu, dia harus dehem, dia harus batuk supaya bisa melanjutkan bacaan Fatihahnya. Fatihah kan wajib, maka dehemnya boleh, meskipun keluar huruf itu dimaafkan. Kalau dehemnya atau batuknya dikarenakan nggak bisa melanjutkan bacaan yang wajib. Tapi kalau sengaja dehem atau bacaan yang sunnah, itu dia dehem sampai keluar huruf dehemnya, batuknya sampai keluar huruf seperti ha atau ah atau itu sebangsanya, sampai keluar huruf, dua huruf batal. Itu wa intana nahal imamu fabada harfani fal aulada wa mul iktida. Dan jika tanah naha berdehem al imamu, siapa imam, fabada lalu nampak harfani apa dua huruf, fal aula maka adapun yang paling utama dawamul iktida, langgengnya mengikuti imam.
Jadi kalau imamnya berdehem sampai ketahuan 2 huruf, kita sebagai makmum tetap saja ikut imam, sebab bisa jadi mungkin makmumnya si imamnya lupa atau nggak terasa, maka tetap saja kita ikut. Wa fi'luhul kathiru law bisahwi mithlu muwalati thalathi khatwi. Dan termasuk yang harus dijauhi dalam sholat, termasuk syaratnya sholat, menjauhi fi'luhul kathir, perbuatannya musolli yang banyak, perbuatannya orang sholat yang banyak meskipun lupa. Gerakan yang banyak meskipun lupa. Kalau ngomong tadi lupa itu masih dimaafkan. Dehem sebenarnya lupa masih dimaafkan. Tapi kalau bergerak lebih dari 3 kok lupa, itu tidak dimaafkan. Kenapa? Karena namanya gerakan itu masa dia tidak ingat, ya kan? Dengan bergerak itu, masa dia tidak ingat dia sedang dalam sholat. Kalau ngomong dalam sholat masih lupa, mungkin masih wajar. Ya, gerakan, makanya di sini gerakan itu tetap batal walau disahwi, meskipun gerakan itu dengan lupa. Gerakan yang banyak. Bagaimana gerakan yang banyak? Mislu muwalati salati khotwi. Contoh gerakan yang banyak, mislu seperti berturut-turutnya 3 langkah. 3 langkah berturut-turut, 1, 2, 3. Berturut-turut, maka batal. Kalau tidak berturut-turut tidak batal. Bergerak sekali, terus dia diam, dia jeda, dia kasih jarak, baru dia, itu nggak dianggap 2 kali. Kalau ada jedanya itu nggak dianggap 2 kali. Ya. Atau gerakan dari anggota badan yang kecil seperti jari, atau gerak kedipan mata atau bibir, itu nggak batal karena dianggap udhun sawir, anggota badan yang kecil. Lidah itu nggak batal. Jadi kalau gerakan anggota badan yang besar 3 kali berturut-turut, terus batal kecuali ada udhur. Nanti akan dijelaskan juga di khutbahnya akan diulang masalah syurutus shalah juga nanti. Syarat sholat. Kecuali ada udhur seperti dia penyakitan yaitu gatelan, nah itu ada udhur, ada penyakit, itu ada udhur dibolehkan. Atau tanpa sengaja seperti gerakan yang banyak tanpa sengaja seperti katuan, apa namanya, gemetar, entah karena penyakit, ada penyakit orang tertentu sehingga Parkinson itu bisa buat orang getar, itu dimaafkan karena penyakit. Atau kedinginan keadaman, gemetar, itu dimaafkan. Seperti mualati bersinambungnya 3 langkah, itu tidak boleh. Kalau berturut-turut 3 gerakan tidak boleh. 1, 2, 3 tidak boleh. Maka kalau mau isi soft di depan ya boleh, sunnah isi soft ya, tapi jangan sampai 3 kali gerakan berturut-turut. 1, 2 berhenti. Nanti melangkah lagi 1, 2, tidak dihitung 3, 4. 1, 2 berhenti, nanti dihitung 1 lagi. Dan hati-hati, kalau gerakannya 2 anggota, ini dihitung 2, tangan 2, ini dihitung 1, 2, bukan dihitung walaupun gerakannya bersamaan, itu dihitung 2 anggota, 2 gerakan. Wawasbatin tabusu wal mufattiru wa niyatus sholati irtumayyaru. Dan wasbah, loncatan, lompat yang tafhusyu, yang parah. Orang loncat, batal sholatnya karena loncat itu berarti bergerak dengan semua anggota badan. Wal mufattiru, dan yang membatalkan puasa, mufattir, yang membatalkan puasa, itu bisa membatalkan sholat. Ketika ada sesuatu ketelan dengan sengaja, makanan, sisa makanan sengaja dia telan, batal. Dan itu kalau sengaja kan puasanya juga batal, maka sholatnya pun batal.
Cuma bedanya kalau makan banyak ketika puasa lupa itu dimaafkan. Tapi makan banyak ketika sholat itu tidak dimaafkan. Yang dimaafkan cuma lupa kalau sedikit itu dalam sholat. Wa niyatus sholati irtughayyaru, dan niat sholat ketika dirubah, ketika niat sholatnya dirubah maka batal. Jadi dia tiba-tiba membatalkan sholat dengan niat membatalkan sholat, otomatis batal sholatnya. Nadban 5 yanubu yusabbihu wa yabidharika fiha tusabbihu. Hari sunnah, dalam keadaan sunnah. 5 yanubu, terhadap apa-apa yang yanubu, yang menimpa apa ma hu ing musalli yusabbihu. Sunnahnya dia bertasbih. Sunnahnya orang yang sholat itu bertasbih terhadap apa yang menimpa dia di tengah-tengah sholat. Kalau terjadi apapun dalam sholat seperti menegur imam, itu sunnahnya bertasbih. Kalau laki-laki, subhanallah, supaya imamnya sadar. Wa ya bidhari kafiya tusabbihu. Sedangkan dia perempuan dengan dhuhri kafiyah, dengan punggung telapak tangannya tusabbihu, bertepuk di punggung, baik itu perut telapak tangan yang kanan ke punggung telapak tangan yang kiri, tepuk. Atau sebaliknya, punggung telapak tangan yang kiri ke perut telapak tangan kiri ke punggung telapak tangan kanan. Tidak boleh bukan kepulauan gini. Ya. Kalau perempuan tepuk kalau ada imamnya salah, ada sesuatu yang perlu dia di tengah-tengah sholat, itu kalau perempuan tepuk. Kalau laki, subhanallah, ingatkan. Tapi imam juga tidak wajib mengambil pendapat makmum, kecuali kalau banyak yang diingatkan mutawatir baru. Kalau tidak, maka imam kalau masih dia ingat umpama masalah rakaat, dia ingatnya masih kurang, dia bangun. Si imam, makmumnya subhanallah, tetap imamnya bangun, dia sudah biar. Maka si makmum bagaimana? Menunggu imam tasyahud akhir sampai salam sama imam, atau si makmum niat mufarokoh, berpisah dari imam salam sendiri. Kalau memang makmumnya sudah yakin itu sudah selesai rakaatnya. Wa yutilu sholata wallahu a'lam. Ada yang membatalkan sholat tarkur rukni. Atau mutilatus sholat itu ada. Mutilatus sholatnya itu yang ada syurutus sholat. Nanti mutilatus sholat itu masuk di syurutus sholat juga nanti. Di mana? Di ini, Qadimah. Ya, mutilatus sholat tidak ada secara khusus. Masuk di syurutus sholat. Jadi saya canda itu, awalnya jadi canda. Nazamannya itu wayubtilus sholata tarku rukni, dan membatalkan akan sholat sholat opo tarku rukni, meninggalkan rukun. Salah satu rukun sholat yang 13 yang sudah dibahas ditinggalkan, batal sholatnya. Fawatu syartin au wayubtilus sholata tarku rukni au fawatu syartin min syurutin qad madaw, atau fawatu syartin, luputnya salah satu syarat min syurutin, daripada piro-piro syarat kan qad madaw, yang telah lalu. Jadi yang membatalkan sholat adalah apa? Meninggalkan salah satu rukun sholat atau meninggalkan salah satu syarat sholat. Dia tinggalkan maka batal sholatnya, seperti syarat yang sudah dijelaskan. Jadi kita ulang lagi dengan penjelasan yang baru di Muqaddimah Hadramiyah, masih tentang apa? Syurutus sholat ini ya. Ingat saya lanjutannya itu di syurutus sholat di Muqaddimah. Wallahu a'lam. Jangan bodoh. Itu bagiannya sampai mana? Wudhunya.
Kita butuh hara ya. Ya.